Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah Anda orang baik? Dan apakah kita ingin menjadi orang yang baik? Ini sebuah harapan semua orang, terlepas seperti apa pengalamannya, latar belakangnya, dan kehidupannya. Semua orang ingin mendapatkan titel baik. Seseorang ingin mendapatkan predikat baik. Oleh karena itu, jangan mengklaim diri kita baik sebelum kita mendengar sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan salah satu tolak ukur orang agar dikatakan sebagai orang yang baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sabda singkatnya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istri dan keluarga, dan aku adalah orang yang paling baik dengan istriku. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini menarik, dan hadis ini menjadi bahan evaluasi kita. Sudahkah kita menjadi orang baik? Bukan klaim yang kita ucapkan dengan lisan kita, namun ini adalah titel yang diberikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa standar beliau? Di antara standar beliau adalah apa yang beliau sebutkan ya dalam hadis di atas, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istri dan anak-anaknya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan istri dan anak-anaknya. Sebuah hadis yang terkesan sederhana, namun tidak. Hadis ini syarat akan makna, karena ini salah satu tolak ukur kebaikan seseorang. Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sikap seorang suami kepada istrinya sebagai tolak ukur kebaikan? Mengapa istri yang diangkat dalam hadis ini? Nabi tidak mengatakan yang paling baik dengan atasannya. Nabi tidak mengatakan yang paling baik dengan bosnya. Nabi tidak mengatakan yang paling baik dengan ustadz atau mertuanya. Nabi SAW mengatakan yang paling baik dengan istrinya. Ini sebuah tanda tanya besar yang harus kita jawab, yang harus dijawab oleh orang yang ingin mendapatkan gelar baik oleh Nabi SAW. Dan pertanyaan di atas telah dijawab oleh para ulama kita. Di antaranya Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani. Beliau menjelaskan ada dua rahasia mengapa sikap kepada istri yang dijadikan tolak ukur. Yang pertama, karena istri adalah sosok yang tinggal bersama kita dalam satu atap. Bahkan bukan hanya dalam satu atap, dalam satu kamar. Bahkan bukan hanya dalam satu kamar, satu tempat tidur, satu ranjang. Dan kita tidak mungkin bersandiwara dengan orang yang hidup dan tinggal bersama kita dengan cara seperti itu. Seseorang bisa bersandiwara di hadapan orang luar rumahnya, tapi tidak dengan orang rumahnya. Di hadapan orang-orang rumah, dia akan memperlihatkan dirinya sebenarnya. Dia akan menampakkan kelebihan atau kekurangannya. Semuanya akan ia perlihatkan di hadapan istrinya tersebut. Karena kehidupan di dalam rumah bukan panggung sandiwara. Kehidupan di dalam rumah bukanlah lokasi syuting. Aktor sehebat apapun itu tidak bisa memperlihatkan actingnya sebagai orang baik di dalam rumahnya sendiri. Di dalam rumahlah kita akan memperlihatkan
seluruh sisi di dalam diri kita. Ketika seseorang itu emosional, dia akan emosi di dalam rumahmu. Ketika seseorang itu kasar, dia akan bentak dan ia akan maki istrinya. Ketika seseorang itu ringan tangan, dia akan melakukan KDRT kepada pasangannya. Seseorang tidak bisa berakting di hadapan istri yang senantiasa menemaninya, yang tinggal satu atap dengannya, dan tinggal satu kamar dengannya. Seluruh rahasianya akan dilihat oleh mata kepala istrinya. Bahkan mendengkur kita pun istri kita tahu. Dan pakaian apapun kita perlihatkan di dalam rumah di hadapan istri kita. Seseorang mungkin tidak akan berani memakai kaos kutang di hadapan bosnya, tetapi memakai kaos kutang di hadapan istri, saya rasa hampir semua suami melakukannya. Kalau pakaian saja demikian, begitu juga dengan sikap, begitu juga dengan karakter, begitu juga dengan emosi. Seseorang tidak bisa bersandiwara dan menutupi kelemahan, menutupi keburukannya di hadapan istrinya. Itu rahasia yang pertama. Maka apabila dia baik dengan istri, maka insya Allah dia orang baik. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istri, dan aku orang yang paling baik dengan istri. Alasan yang kedua, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, karena secara umum istri itu lebih lemah daripada suami. Secara fisik, secara kedudukan, Allah berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita atau istri. Pembagian tugas yang sangat sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, bukan merendahkan salah satu pihak. Para istri secara umum lebih lemah daripada suaminya. Dan kita tidak bisa jaga image atau bersandiwara dengan orang yang lebih lemah daripada kita. Kita mungkin bisa menebar senyum atau menebar pesona di hadapan manajer kita, di hadapan komisaris kita, tapi kita akan tampil apa adanya di hadapan bawahan kita. Oleh karena itu, sebagian orang mengatakan jika kita ingin menilai apakah orang tersebut baik atau tidak, lihat bagaimana dia berinteraksi dengan bawahannya. Lihat bagaimana dia menyikapi pembantunya, berbicara dengan supirnya, kasar apa tidak, suka bentak atau tidak. Karena seseorang akan menampilkan gaya bahasa apa adanya di hadapan orang-orang yang berada di bawahnya. Ini yang perlu kita camkan. Dan ini yang menjadikan Nabi kita SAW menjadikan sikap seorang suami kepada istrinya sebagai salah satu tolak ukur kebaikan. Maka para suami, marilah kita menjaga sikap kepada istri kita. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istausu bin nisa'i khaira. Nasihati dan bersikaplah baik kepada istri-istri kalian. Mungkin kita bisa mengasari mereka pada saat di dunia yang fana ini, tapi ingat azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, sehebat apapun qiyamul lail kita, sehebat apapun puasa Nabi Daud kita, sebanyak apapun zikir kita, kalau standar yang satu ini tidak kita penuhi, maka kita belum bisa dikatakan orang baik. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istri, dan aku adalah orang yang paling baik dengan seorang istri. Dua alasan itu membuka mata kita. Dan inilah yang dimiliki oleh Nabi kita SAW. Oleh karena itu, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dalam Adabil Mufrad, bagaimana akhlak Nabi kita SAW. Beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Mungkin hadis ini sederhana dan pernah kita dengar, namun bagi orang yang memahami tidak demikian. Ini adalah pujian dari seorang istri. Dari seorang istri. Seorang istri memuji suaminya, akhlak suamiku, Nabi kita SAW adalah Al-Quran. Beliau adalah Al-Quran berjalan. Sudahkah istri kita memberikan komentar positif tentang kita? Sudahkah istri kita memuji kita di hadapan teman-temannya? Sudahkah istri kita memuji kita di hadapan ibunya atau sahabat teman curhatnya? Kalau istri kita sudah memuji kebaikan kita, kedermawanan kita, kelembutan kita,
maka insya Allah kita orang baik. Lalu Nabi SAW pernah dipuji oleh pembantunya, Anas bin Malik. Beliau mengatakan, aku pernah melayani Nabi SAW selama 10 tahun. Dalam hadis Muslim. Dan Nabi SAW tidak pernah mengatakan sama sekali. Dan Nabi SAW tidak pernah mengatakan, lima fa'alta kadza. Kenapa engkau melakukan ini? Fahallan fa'alta kadza. Harusnya tuh begini. Nabi tidak pernah mengucapkan kata-kata itu di hadapan pembantunya yang melayani dia selama 10 tahun. Coba kita tinjau diri kita. Apakah kita sudah bisa melakukan demikian? Kita punya pembantu 10 tahun lalu kita tidak pernah mengatakan kita tidak pernah mengkomplain, kita tidak pernah menghardik dan mencaci. Kalau dia salah kita luruskan dengan baik. Inilah alasannya. Maka sekali lagi, istri kita lebih lemah dari kita dan istri kita hidup bersama kita, satu atap dengan kita, dan kita tidak bisa bersandiwara. Maka jagalah sikap kita dengannya, perbaiki tutur kata kita di hadapannya, dengarkan curahan-curahan hatinya, jadi teman yang baik dengan istri kita, bukan hanya sekedar memuaskan nafsu syahwat kita. Dan santunlah di hadapannya karena dia adalah ibu dari anak-anak kita dan dia adalah teman hidup kita. Dan utamanya Nabi mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istri dan aku adalah orang yang paling baik di hadapan istri. Ini saja yang bisa disampaikan. Qulu qouli hadza wa astaghfiru lakum subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.